Podcast Umah Dipah masuk ke ke episode ke-7. Saya kedatangan tamu dari Lombok Timur, Pak Yus. Selamat sore Pak Yus. Selamat sore. Senang banget akhirnya bisa ketemu sama Yus yang nanti Yus akan bercerita banyak tentang dua hal. Nah, jadi saya mengundang Yus di sini. Yang pertama, saya pengen tahu dulu aktivitasnya Yus apa aja, sehari-hari ngapain aja gitu. Sehari-hari kan kalau saya kan jadi staf pengajar, jadi dosen di Universitas Hamzah Wadi. Di prodi Sentra Tasik. Iya. Tapi aktivitas di luar sebagai dosen saya juga menyelam. Sama menyelam. Helmi Padu Bajang. Sama teman-teman Padu Bajang. Itu ada komunitasnya juga nyelam itu? Ada. Ada komunitasnya. Jadi komunitasnya sudah agak lama berdiri, 2019 itu udah. Udah 3 tahun ya berarti. Iya. Ya. Dan anggotanya itu ya semakin bertambah gitu. Itu di luar kampus. Di luar kampus. Yang hobi nyelam gitu, nyari ikan. Di luar itu saya sendiri sebenarnya kan juga sebagai musisi. Itu jelas kalau itu. Kenapa saya ngundang jelas itu kaitannya dengan musik itu jelas. Pak Yus ini pencipta lagu yang menurut saya sangat ntar dibilang sangat juga salah. Cukup produktif belakangan ini tak lihat kan gitu. Ya, sebelumnya di Harmonika, ya kan. Sekarang merilis single terbaru. Ya. Nah, jadi beliau ini adalah dosen, penyelam, udah gitu yang akan kita bahas di awal ini adalah single yang terbaru dari Yus. Itu kalau boleh cerita Yus, sebelum single ini kan ada Harmonika. Berapa lama sama Harmonika? Saya sama Harmonika Band gitu. Iya, Harmonika Band ya. Harmonika Band itu berlangsung selama 1 tahun lebih berapa bulan gitu. Tapi akhirnya kita memutuskan untuk tidak lagi bersama di atas panggung. Kalau di bawah panggung bisa bersama sebagai kalau teman. Di bawah panggung itu sebagai teman masih bisa gitu. Jadi ya saya pesannya itu ke mantan band. Jadi kita tidak di Harmonika, tapi di luar itu ya masih bisa kita bertemu gitu. Atau bahkan bermain musik pun masih bisa gitu ya. Nah, belum pernah belum kalau masalah itu belum. Saya nggak mau nyinggung yang bagian itu. Kayaknya agak aneh itu. Nah, single yang ini berarti single keberapa nih? Ini single pertama setelah Harmonika Band itu bubar. Jadi Harmonika Band bubar di tahun 2021. Lalu diputuskan akhirnya saya masuk manajemen gitu, manajemen Padu Bajang. Dan waktu itu opsinya itu Harmonika harus hibernasi. Harmonika konser hibernasi. Vakum selama beberapa bulan, fokus untuk penggarapan materi album sebenarnya waktu itu. Tapi akhirnya karena manajemen juga waktu itu sangat sibuk sekali dengan beberapa program dan aktivitas teman-teman di sana. Jadi akhirnya diputuskan untuk mengeluarkan single saja untuk tahun ini. Dan singlenya sudah keluar, alhamdulillah pada bulan Januari 2022 kemarin. Ya, judulnya saya sudah itu dengar itu. Kosmologi Hingar-Bingar. Itu menarik, teman-teman harus dengerin itu. Harus tonton di channelnya Harmonika. Berarti kan nama Harmonika tuh kamu yang kasih atau gimana? Iya, Harmonika ini kan memang saya dirikan itu pada tahun 2013. Jadi Harmonika itu solo. Itu saya solo, lalu akhirnya saya duo. Akhirnya solo lagi, duo lagi, solo. 2019 akhirnya saya membentuk band. Tercetuslah Harmonika Band. 2021 putus, akhirnya kembali lagi ke Harmonika. Gitu. Berarti seperti circle ini deh Yus, roda tuh ya. Nanti kembali lagi ke situ ya. Kembali lagi.
entah mungkin apakah ada agenda ke depan ternyata harmonika akan menjadi band lagi kan nggak tahu. Kalau itu belum bisa ditebak lah ya, nggak tahu ya. Ya. Menarik perjalanannya. Kosmologi hingar-bingar. Cerita sedikit aja Yus tentang kenapa judulnya ini unik menurut saya. Kenapa memilih judul itu? Ada pesankah atau ada sesuatu yang ingin disampaikan dari lagu itu? Ya tentu saja sebagai buah karya gitu Budi ya. Yang saya akhirnya secara sadar membubuhkan kata kosmologi gitu. Kosmologi lalu kemudian membubuhkan lagi hingar-bingar di situ. Kosmologi hingar-bingar jagat nada ini. Ya. Jadi sebenarnya saya ingin berbicara ya di sekitaran musik, di dunia musik yang saya alami gitu. Kalau saya secara ini subjektif sebagai seorang kreator yang menaruhkan diri di situ sebagai orang yang merintis sesuatu, gitu. Merintis, membangun, berusaha, berjuang, bangkit untuk memberikan suguhan terbaik dalam capaian saya gitu. Sebagai seorang musisi. Sebagai seorang musisi. Gitu. Kemudian akhirnya bersama, kemudian tertimpa masalah dan akhirnya pun melanggengkan diri sendiri juga gitu. Nah, pesan itu yang saya mau sampaikan. Jadi bahwa keterpurukan jangan sebagai penghalang untuk bisa bangkit lagi. Gitu. Berarti keterpurukan itu bukan titik titik selesai. Akhir. Ya. Itu justru kalau saya merasa itu adalah awal kebangkitan ya. Awal dari kebangkitan. Nah, bahasanya bisa kalau misalnya agak sedikit itu awal dari sebuah kebangkitan seorang Yus yang di harmonika itu. Tetap dengan harmonika itu. Hanya saja kalau saya kan sempat mendengar tuh. Dan waktu di sebelum rilis kan ada sesi apa istilahnya kemarin tuh? Sesi dengar tilik. Iya, itu saya sempat memberikan sedikit pendapat bahwa memang komposisinya menarik. Komposisinya tuh dibawa balik ke era 90-an. Hanya saja soundnya modern. Saya tidak menanggapi ke lirik karena saya tahu itu interpretasinya bisa macam-macam gitu. Setiap orang beda-beda. Nah, saya lebih kepada komposisi musikalnya. Nah, yang menarik begini, artinya berarti bahwa kosmologi hingar-bingar ini lebih kepada menceritakan pengalaman pribadinya Pak Yus berarti ya. Lebih ke ada ke situ ya? Bisa mengarah ke situ. Itu kan sebenarnya bahasa personal. Iya sih. Cuman memang kalau kita bicara pesan menarik. Barangkali kan di luar sana ada yang mengalami persoalan yang sama gitu. Itu memang masih ada konektivitasnya ke sini dia, yes, dengan kondisi kita mengalami kondisi 2 tahun terakhir lah bilang begitu, ada pandemi dan akhirnya di saat itu seolah-olah itu semesta meminta kita untuk melakukan kontemplasi, berpikir kembali, berpikir ulang, terhadap apa yang sudah kita lakukan, terhadap perilaku kita atau sikap kita ataupun respon terhadap semesta dan sebagainya. Keterpurukan juga terjadi di situ, banyak orang. Itu menarik. Kalau saya sih bicara tentang menanggapi cerita dari Yus, interpretasinya begitu, saya mencoba mengaitkan, saya pun mengalami hal yang serupa. Jadi menarik ini karya itu, dan kalian harus dengerin, yang nonton harus dengerin itu, karena karyanya Yus di harmonika dengan harmonika band, saya mendengarnya cukup berbeda. Secara komposisi ya. Secara komposisi, aransemen, musikalnya beda banget gitu. Jelas jauh berbeda. Itu ada efek kontemplasi nggak, Yus? Dengan apa yang kamu hasilkan sekarang? Ada pemikiran-pemikiran merenung kembali, terus akhirnya kamu mau coba komposisi yang model begini gitu loh. Karena setiap kita mulai menggarap satu project gitu, saya sama Galen dan Dian
juga Mas Helmi waktu itu. Kan kita ada sesi workshop. Nah, jadi ini judulnya ini, lalu ini liriknya ini, materi musiknya seperti ini. Nah, itu yang kita diskusikan. Nah, jadi mereka minta saran. Jadi Pak Yus mau masukkan unsur apa nih? Mau masukkan unsur apa gitu. Saya berikan. Kalau bisa ya begini, yang begini. Nah, syukurnya saya kan akhirnya dibantu oleh sound engineer yang bisa menangkap gitu. Yang bisa menerjemahkan maunya daya imajinasi ini ke yang realitanya gitu. Gitu. Syukurnya begitu ya. Ada teman yang mampu menerjemahkan itu. Dan untuk di drum sendiri kan waktu itu sangat kesulitan kan. Sangat kesulitan. Jadi tangga dramatiknya itu agak sedikit bermasalah lah menurut Galen. Jadi kalau gini powernya ini nanti akan turun pada saat masuk chorus. Gimana nih kita ngakalinya Pak Yus? Aduh pusing. Akhirnya gitu, akhirnya kasih saling saran gitu. Sampai akhirnya masa revisi. Ada mixing, mastering, dilempar, revisi. Kok kayak jadi gini gitu. Artinya sesuai dengan ekspektasi. Sesuai dengan ekspektasi. Tapi Gel coba yang ini dikurangin, yang ini bagian yang ini dikurangin, ditambahin kayak gitu. Jadi akhirnya fix. Setelah itu selesai. Artinya bahwa single yang baru saja dirilis sama Yus, nama lengkapnya siapa sih Yus? Saya Yus Pianal Imtihan. Yus Pianal Imtihan. Ada. Itu maknanya apa Yus? Nah, kalau imtihan artinya itu bulan ujian. Pantes dia banyak ujian. Makanya saya selalu dapat ujian terus. Banyak ujian. Tapi kan Tuhan itu sayang. Itu salah satu tanda Tuhan itu sayang. Diuji gitu loh. Iya kan? Makin sayang, begitu kata orang. Karena saya pun sering mengalami ujian itu. Tapi kalau sering diuji juga kan capek ya. Tapi kan kata orang lagi nih, bahwa ujian dari Tuhan itu tidak melampaui batas kemampuanmu. Sebagai seorang makhluk ciptaan. Di bagian itu saya cukup meyakini itu. Harus saya meyakini. Harus meyakini itu. Oke. Menarik, sangat menarik nih obrolan sama Yus nih. Satu bahwa dapat saya sebuah kesimpulan bahwa yang saya sempat bertanya-tanya dalam hati, bahwa apakah hasil yang komposisi yang dihasilkan sama tim lah bilang begitu sesuai dengan ekspektasinya. Sudah terjawab bahwa Yus bilang itu sesuai ekspektasi. Dan saya melihat memang artinya gini, kalau saya pun di dalam proses berkarya Yus, memang manusia itu diciptakan untuk tidak pernah puas. Nah pasti kan ada rasa itu di dalam diri Yus. Udah prepare nggak Yus untuk single berikutnya? Udah ada ancang-ancang? Ini kita sedang prepare. Ini sedang prepare. Bulan ini beberapa hari ke depan kita akan bertemu lagi. Untuk workshop untuk single kedua. Tapi untuk judul jangan belum. Iya dong, harus rahasia. Itu menarik. Kalau saya melihatnya begini Yus. Kalau boleh tanya, kan setiap musisi atau setiap pengkarya itu beda-beda tendensinya dalam mencipta atau menghasilkan sebuah karya. Orientasinya beda-beda. Yus ada orientasi apa orientasinya berkarya? Sebatas hanya menuangkan ide atau berpikir kepada profit? Ada unsur profitable atau apa gitu? Lebih kemana? Sebenarnya gitu, saya menciptakan banyak sekali karya. Yang pada tahun 2019 itu kepikiran untuk bagaimana merekam karya-karya yang begitu banyak. Contoh, ada karya yang saya buat tahun 2004, 2004 gitu, 2004, tapi bisa masuk di satu album
Tanah Air Udara itu, dan rekamannya itu malah 2019. Nah, pilihan pertama waktu itu adalah selamatkan karya-karya yang sudah mengendap ini. Nah, menyelamatkan karya. Kalau karya sudah terselamatkan dengan baik, sudah bisa terdokumentasi. Itu waktu itu terdokumentasi, dan akhirnya saya, wah, ini bisa menjadi apa? Menjadi barang milik sendiri yang bagaimana waktu itu saya menciptakan, dan akhirnya bisa jadi karya yang bisa saya nikmatin. Tanpa ada sedikit pun profit waktu itu. Tidak berpikir ke situ. Tidak berpikir ke arah itu. Iya. Nah, tapi karena seiring waktu berjalan gitu, akhirnya kan mulai paham, mulai sedikit paham lagi bahwa ternyata karya itu memang investasi. Betul. Kita tidak langsung buru-buru mengatakan ini buat karya lalu kita akan langsung kaya raya dari karya. Itu sangat mustahil. Dan itu sudah kalau saya pribadi saya sudah menyadari itu sejak dari dulu. Yang penting karya terselamatkan, ada karya terselamatkan gitu. Terdokumentasi dengan baik saja itu sudah cukup. Sudah bagus. Sudah cukup. Ini yang saya mau dengar, bahwa kan karena gini Yus, fenomena di zaman sekarang kan begitu banyak teman-teman, khususnya ini satu pesan yang bagus kalau menurut saya, bahwa jangan berpikir ke situ dulu. Yang penting berkarya aja dulu. Terdokumentasi. Profit itu hanya bonus nantinya. Rezeki itu kan Tuhan yang atur gitu. Betul. Jadi berkarya aja dulu. Ini satu menurut saya bisa menjadi catatan untuk teman-teman. Satu pesan yang bagus, bahwa karya itu yang penting adalah terdokumentasi, tersimpan dengan baik, itu bisa diwariskan ke generasi yang berikutnya gitu. Itu warisan yang sangat bagus itu. Hal pertama, saya rasa cukup dulu membahas tentang singlenya Yus, planningnya Yus ke depan, bahwa Yus sudah mempersiapkan single yang berikutnya. Dan pesan saya, semoga single yang berikutnya dia akan lebih dahsyat lagi Yus dari yang yang single kemarin. Nah, ini hal yang kedua Yus, yang saya sangat tertarik untuk membahas, karena saya pernah tahu gitu pernah tahu bahwa Yus pernah membawa satu kesenian tradisi Sasak itu sampai keluar, sampai keluar Indonesia. Itu boleh cerita sedikit Yus? Saya taunya dari browsing, akhirnya nonton di YouTube beberapa video dan dapat info dari teman-teman ada tongkek. Kesenian. Nah, boleh cerita sedikit nggak Yus tentang tongkek? 2018 tepatnya waktu itu. Tongkek akhirnya bisa kami pentaskan di Adelaide Film Festival Australia. Tahun 2018. Tapi proses untuk menuju tahun 2018 waktu itu dimulai sejak 2016. Ada seorang kawan yang memang tertarik untuk meneliti tongkek waktu itu. Tongkek, alat instrumen musik terbuat dari bambu. Itu bentuknya itu ya seperti rindik. Rindik. Tapi kalau tongkek itu sendiri-sendiri. Jadi dia rindik yang sendiri saja. Jadi satu orang pegang satu nada. Nah, instrumen tongkek ini kan dulunya dipakai untuk muro. Kalau bahasa Sasak itu muro. Kalau bahasa Indonesianya itu apa muro itu apa? Melempar burung gitu, masukkan kerikil di dalam lalu di. Jadi sekumpulan alat untuk melempar burung ini yang menghasilkan bunyi, bukan kulkul, karena banyak yang salah paham. Banyak yang mengira bahwa tongkek itu udah kulkul, enggak. Beda. Tongkek itu instrumen musik gitu. Yang cikal bakalnya itu alat melempar burung yang tadi, yang karena bentuknya itu pipih. Setelah di dares itu dibelah lalu dipipihkan, itu nanti akan menghasilkan nada gitu. Nada pentatonik.
Nah akhirnya itu, wah ini menarik nih tongke. Dan uniknya tongke ini hanya menjadi ritus tahunan. Jadi hingar-bingarnya tongke ini akan sangat dekat dengan masyarakat Pancor itu pada bulan Ramadan. Bentar lagi nih. Nah, jadi kalau misalnya bulan Ramadan tiba, setiap malam tanpa jeda selama 1 bulan, tongke itu akan hadir. Fungsinya itu untuk membangunkan orang makan sahur. Nah, yang akhirnya ada aktivitas di situ namanya, kalau dulu kan terjadi pertikaian, perangan antar kampung. Nah, itu akhirnya menjadi ritus budaya yang negatif kan? Kita lihat supaya ritus budaya yang negatif itu tidak lagi negatif. Tarung bunyi. Bertarung saja tapi dengan bunyi, dengan kreasi bunyi. Nah, jadi tarung bunyi. Nah, ini yang akhirnya melatar belakangi saya waktu itu untuk mengangkat tongke ke yang lebih luas. Bahkan waktu itu pilihannya bukan ke nasional, langsung ke pentas internasional. Nah, yang cukup aneh waktu itu kan, aneh dalam tanda kutip, kok kita terpilih itu dari sekian banyak sanggar se-Indonesia yang tentu juga punya harapan dan keinginan yang sama gitu, bisa membawakan pertunjukan mereka ke pentas internasional. Kita yang terpilih. Waktu itu saya ngelis banyak sekali jenis musik-musik tradisional yang ada di Pulau Lombok, gitu. Genggong, gendang belik, gula gending, kemudian kelenang, gamelan. Yang terpilih selalu adalah tongke. Ini aja yang Jadi alasannya apa? Ya alasannya itu karena pertama saya meyakini waktu itu tongke ini belum pernah dikenal oleh dunia secara nasional. Di NTB saja itu, di NTB waktu itu tongke belum familiar. Orang taunya gendang belik. Orang taunya gendang belik, kelenang, gamelan. Kelenang nunggal juga jarang orang tahu. Kalau boleh kita jujur. Oh gitu. Iya, saya bertemu beberapa teman pelaku musik tradisi juga. Saya tanya, kelenang nunggal tahu nggak? Nggak tahu. Jadi artinya bahwa menarik bahwa Yus bilang, akhirnya terpikir tongke itu satu kesimpulan. Satu keputusan yang bagus. Lanjut Yus, lanjut. Akhirnya kan waktu itu setelah terpilih tongke bikin proposalnya nih, proposal pertunjukannya. Saya garap, diajukan, nah, kemudian dilihat, dikurasi, menarik. Bahasanya menarik, menurut yang mengkurasi. Akhirnya mereka terbang nih ke Lombok untuk menyaksikan sendiri. Yang kuratornya dari? Yang kuratornya dari Jakarta. Jakarta. Jadi mereka datang ke sini, terbang, kita jemput di bandara, mereka langsung berinteraksi dengan adik-adik pemain tongke, pelaku tongke. Nah, wah ini menarik ini. Nah, di situ kesimpulannya di situ. Tapi kan tidak putus hanya di kurator yang di sini, karena dia nanti akan berhubungan juga langsung dengan penyelenggara yang di Adelaide Film Festival. Gitu. Akhirnya kirim proposal ini tembuskan lagi ke pihak Adelaide. Adelaide mengirim balik balasan. Kita diminta untuk merevisi beberapa karya gitu. Jadi kita mengirim video. Video. Tapi ada yang kurang, tambahin karena ternyata mereka juga, kalau saya pikir kurasinya itu kan cukup ketat di sana. Pasti. Jadi dia juga harus menampilkan yang sekiranya layak untuk dipentaskan di event mereka. Akhirnya setelah kita revisi selama sebanyak 2 kali gitu, terpilih. Terpilih. Mulailah kita menggarap itu selama 6 bulan. Tekan kontrak, mereka di karantina. Jadi pemain ini di karantina, dan metode latihannya juga waktu itu mereka diberikan kursus bahasa Inggris
selama 6 bulan itu ya siapa tahu nanti berkesempatan ngobrol sama orang asing, terus kalau nggak bisa ya minimal yes no lah gitu. Ya minimal paham lah ya, minimal paham itu kita fasilitasi. Kemudian kenapa karantina ya supaya tidak aut-autan, tidak bebas saja misalnya mau izin mau apa itu kan. Karena kebiasaan menghadapi pentas besar kalau prepare-nya juga kurang maksimal, bahaya. Pasti hasilnya nggak maksimal. Kita membawa nama baik Indonesia. Iya betul. Gitu. Pilihannya di situ akhirnya memang di kontrak, di karantina, hitam di atas putih, latihan selama hampir 6 bulan untuk menyelesaikan misi itu hampir. Proses latihan semuanya di Lombok. Iya di Lombok. Proses karantinanya lah bilang begitu ya. Berarti pada saat berangkat ke Australia itu mewakili Indonesia berapa rombongan? Hanya yang musik tradisi pada waktu itu 40 orang. Bukan, maksudnya dari Lombok aja atau dari daerah lain ada? Satu, di Indonesia itu cuma satu. Cuman dari Lombok aja? Iya. Keren itu. 2018 itu cuma satu. Keren sekali. Jadi dia masuk di katalog majalahnya, magazinnya Adelaide Film Festival 2018. Jadi kita di Tongke Lombok. Tongke Lombok ya. Tongke. Jadi judulnya itu enggak perlu cukup judulnya itu Tongke waktu itu. Enggak pakai Lombok. Enggak ada. Jadi judul pertunjukannya pun hanya Tongke. Gitu. Mereka nggak nanya yang di Australia itu ini dari mana gitu. Karena memang sudah kita jelaskan. Jelaskan di situ. Itu kan menjadi satu pertunjukan yang utuh. Instrumennya namanya tongke, tapi pertunjukan yang kita lakukan di sana itu kan mengkombinasikan beberapa ritus budaya Lombok. Kayak budaya perisean. Tariannya itu kita kolaborasikan dengan tari gandrung sasak. Gitu. Kemudian beberapa musik yang memang familiar dari gamelan gendang bele, kita ambil sedikit. Itu gending perembek itu kita masukkan di sana. Dimainkan menggunakan tongke ini. Alat tongke itu tadi ya. Itu yang disebut tongke itu bukan komposisi, musik yang dihasilkan atau alatnya yang namanya tongke itu? Alatnya yang namanya tongke, tapi pertunjukannya itu mencakup beberapa ritus budaya Lombok. Ya, berarti alatnya yang disebut dengan tongke. Alatnya saja. Wah, menarik ini. Sementara jujur aja ya, kalau saya tidak iseng browsing atau tidak mendengar informasi dari teman-teman, saya pun mungkin nggak tahu kalau sampai sekarang mungkin nggak bakalan tahu ada salah satu kesenian tradisi sasak itu yang namanya tongke. Itu tadi. Itu. Nah, pertanyaan saya begini, Yos. Sementara kalian sudah membawa nih sampai ke Australia, bilang begitu. Di tarafnya udah internasional nih, sebuah pertunjukan yang bergengsi pastinya. Nah, di Lombok sendiri itu pernah diperformkan nggak sih? Akhirnya, nah itu buah dari kita perform di luar negeri itu. Akhirnya setiap hari ulang tahun provinsi, kita selalu diminta untuk mengisi. Ada tuh anak Lombok Timur tuh minta untuk nampilin tongke. Gitu. Jadi tongke itu udah 2 kali karena kan. Kemarin kita kemarin lagu itu tidak tampil itu gara-gara pandemi dan tidak ada yang itu tidak ada aktivitas. Nah, itu udah di Lombok sudah. Sebelum kita ke Australia pun waktu itu kan kita tour. Kita tour Road to Adelaide itu kita bahkan pernah tampil di Taman Budaya juga waktu itu. Kemudian tampil di Gili Trawangan. Supaya ini misalnya tiba-tiba bule-bule yang di Gili Trawangan itu yang dari Australia misalnya itu cukup familiar dengan tongke ini, dan mereka sudah lebih dulu menyaksikan ini daripada warganya yang ada di benua Australia sana gitu. Udah kita perform. Artinya begini, kalau saya boleh menarik kesimpulan,
Itu rangkaian tour terus perform di Taman Budaya. Itu kesimpulannya adalah bahwa itu dalam rangkaian kalian menuju ke Australia. Ke Australia, ya. Si Tongke ini. Nah, yang saya tanya sebelum itu pernah nggak dipentasin si Tongke? Belum pernah sama sekali. Tongke itu hanya sebagai ritual tradisi ya, masyarakat ya, Pancor yang tadi itu di bulan Ramadan. Ya. Nah, sekarang itu perkembangannya sudah lebih bagus. Oke. Jadi Tongke ini bisa ditanggap. Oke. Seperti Kecimol, gendang gitu beli ya. apa. Jadi ada orang nikahan itu. Justru pilihannya bisa alternatif lain itu Tongke. Itu ya. Itu Tongke. Di Lotim tapi ya? Di Lotim. Iya. Di Lombok Tengah belum. Tapi pemain dari Lotim yang ditanggap sama orang Lombok Tengah ada. Oke. Jadi tidak hanya gendang belik saja sekarang. Jadi bisa nih satu rombongan Tongke main, di belakangnya itu gendang belik atau di belakangnya lagi itu biasanya itu dajal itu, dangdut jalanan gerobak. Itu bisa itu. Ada istilahnya dajal. Itu bisa itu. Ya. Atau bisa mereka saja Tongke saja gitu. Berarti itu efek dari setelah kalian ke Australia? Atau sebelum-sebelumnya udah begitu? Enggak ya? Enggak. Efek dari Australia itu cukup besar, bagus lah. Bagus ya. Cukup bagus. Bahkan kan kita sebenarnya pun pernah diundang pentas ke Istana Negara 2018. Wah, keren. Tapi gempa. Gempa dan tidak pernah ada lagi kabar Tongke ini bisa dipentaskan di Istana Negara. Wah, sayang ya. Iya. Ya, semoga besok-besok ada ya. Ya, amin lah. Mudah-mudahan begitu selesai. Berarti jasamu nih besar, Yes. Nah, terkait dengan katakanlah bahwa akhirnya bisa ke Australia. Itu atas ide siapa? Atas pemikiran siapa? Atau memang kamu ada relasi di sana? Atau gimana? Tentu saja ya relasi ada relasi dari seorang teman gitu di Bogor. Kemudian teman ini juga punya relasi di Jakarta gitu. Jadi kita kolaborasi aja waktu itu. Ya sebenarnya ndak muluk bahwa kita bisa pentas di sini, ndak. Kita juga ada meraba-raba waktu itu, nyari informasi, kemudian dapat informasi ada Fring gitu. Karena kan setiap tahun Fring ini kan berlangsung kan. Adelaide Fring Festival, Perth Fring Festival, Melbourne Fring Festival, Tokyo Fring gitu. Nah, saya sama teman ini akhirnya kolaborasi, memikirkan ide garapannya seperti apa. Udah deh, kamu yang lebih paham Lombok, kamu yang lebih paham apa musik tradisimu di sini, kamu pokoknya bikin proposal sebagus mungkin. Saya usaha tadi yang balik tadi, list, nemu, akhirnya bikin proposalnya. Nah setelah itu, nih bang, gitu. Ya udah, ayo kita kirim lewat email, masuk. Di kurasi, akhirnya itu sampai ke sana. Ndak nyangka, benar-benar ndak nyangka. Berarti kesimpulannya bahwa itu memang idemu murni ya? Gagasanmu itu untuk membawa itu keluar. Gagasan murni dari saya yang mempertahankan Tongke untuk dibawa. Karena teman saya collab ini kan, aduh jangan Tongke deh, pokoknya ndak Tongke. Nah itulah. Itu feeling berarti ya? Apa istilahnya feelingmu untuk membawa itu gitu keluar ya? Ada keyakinan yang apa besar gitu, waktu itu cukup besar berarti keyakinan pilihannya itu selalu Tongke gitu. Nggak ada campur tangan pemerintah daerah terhadap itu? Kita tidak mau merepotkan gitu ya. Sopan sekali bahasanya Pak Yusri. Kita tidak, provinsi enggak. Provinsi enggak, kabupaten enggak. Yang kita repotin pemerintah waktu itu adalah rekomendasi saja. Bahwa kami punya sanggar, kami butuh rekomendasi pemerintah karena itu kan kaitannya dengan pengurusan visa dan sebagainya. Jadi kalau tanpa ada
Ya campur tangan pemerintah itu besar, sangat besar malah. Karena dia yang merekomendasikan bahwa kita nanti bisa mengurus segala sesuatunya yang berkaitan dengan pemberangkatan. Artinya bahwa campur tangannya memang lebih kepada mempermudah akses untuk itu ya akhirnya proses menuju ke Australia itu tadi. Selama ini yang Yus tahu Yus, tongke itu kapan sih tepatnya lahir tuh? Setaunya Yus. Udah dari pokoknya era saya meneliti tentang tongke gitu sampai akhirnya ada skripsi yang mengulas tuntas tentang organologi tongke. Jadi makanya siapapun sekarang se-Indonesia kalau mau membuat tongke itu tinggal mengikuti panduan saja. Jadi sudah ada organologi tongke itu, sudah ada berapa tingkat kekeringan, kadar kekeringan bambu, jenis bambu, ketebalan, diameternya berapa. Itu mereka bisa lihat di mana? Bisa dilihat, tapi belum. Oh, belum pernah. Itu bisa, penelitianmu? Itu penelitian mahasiswa saya yang saya bimbing. Jadi kan saya punya mahasiswa. Dia neliti tentang tongke, saya yang bimbing untuk bikin itu sebagai sebuah skripsi. Dan itu bisa diakses sama siapa saja. Jadi bisa ngetik organologi tongke gitu. Muncul tulisan skripsi itu. Berarti di skripsi itu adalah semuanya historinya apa? Iya, ada. Itu dari zaman Jepang itu juga sudah ada. Sudah ada. Cuman dari sumber penelitian yang di skripsi itu sebenarnya ada pengaruh dari instrumen dari Bali, bumbung. Ya, bumbung. Sebenarnya orang tua Sasak dulu yang membuat tongke ini terinspirasi dari itu. Ya. Tapi kan kita tidak bisa juga memastikan 100% bahwa benar. Betul, atas itu gitu loh kan. Bisa jadi terbalik. Who knows? Ya, nggak tahu kita. Ya. Kecuali memang ada secara bilanglah ada apa istilahnya babat atau apa ya namanya. Kalau yang di lontar apa yang mengatakan bahwa benar ini si alat musik ini memang inspiringnya dari ini gitu kan. Ya, itu sih makanya yang kalau detail menuju cikal bakal kapan itu historinya memang belum. Karena kan ini hanya dalam perspektif penelitian lokal yang tadi skripsi dengan siapa narasumber, kemudian garis keturunannya siapa saja yang pernah membuat ini cikal bakalnya dari mana. Seputar itu sih kalau di sejarahnya. Artinya saya hanya ingin mengetahui bahwa ternyata si alat musik ini sudah ada sejak era zaman Jepang udah ada, berarti udah sangat tua. Sudah tua. Kesenian ini gitu. Nah, sayangnya adalah saya baru tahu bahwa ada kesenian tradisi yang bernama tongke. 2022 apa 2021? 2021 apa 2022? Artinya begini bahwa masih banyak sekali PR kita, Yus. Oh iya, bukan kita sih. Maksudnya semua yang hidup di bumi Sasak gitu loh. Iya nggak sih? Banyak gitu loh. Kalau misalnya kita nyebut instrumen ini mungkin banyak juga. Kayak selober. Banyak PR kita, Yus. Ini dulu 2018 itu pas nampil gitu, mau minta tampil Road to Adelaide, mau minta tampil di Taman Budaya. Jadi kawan-kawan di Taman Budaya itu enggak tahu apa itu tongke. Sama sekali enggak tahu. Kepala Taman Budaya waktu itu gara-gara dia baca koran, karena itu kan cukup ramai diberitakan. Begitu datang ke Taman Budaya menghadap menyari Pak Kepala Taman Budaya, Pak Kepala Taman Budaya langsung bilang, yang tongke itu ya kasih jadwal. Entah dari mana, karena ya itu dia baca surat kabar. Nah, langsung kita dibuatkan jadwal untuk perform waktu itu. Baca surat kabar yang diberitakan adalah bahwa alat musik itu akan dibawa ke Australia atau enggak? Iya. Beritanya? Itu. Oh jelas diberikan kan. Gitu. Ya itu. Ya artinya oke lah, paham saya. Artinya begini Yus.
Iya, bahwa untuk pelestarian, pemberdayaan kesenian tradisi ataupun budaya yang ada di tanah yang kita injak sekarang, tempat kita memijakkan kaki, itu menjadi tanggung jawab kita bersama tentunya gitu. Iya. Tidak melulu bicara bahwa ini tanggung jawab siapa, tapi ayo jika kita sadar bahwa ini adalah aset, ini kan aset, Yus. Iya. Aset daerah, aset negara kalau saya bilang, yang harus kita lestarikan dan berdayakan terus. Setuju. Jadi balik lagi bahwa ternyata PR kita masih banyak banget. Ya, oke, terjawab satu pertanyaan saya tentang tongke ini. Karena saya sangat penasarannya begini. Selama ini saya tidak pernah mendengar alat musik itu gitu loh. Iya. Taunya belakangan aja, beberapa tahun terakhir lah. Mungkin setahun kemarin lah saya baru tahu itu. Nah, ada alat musik itu gitu. Padahal sudah lama ya. Padahal sudah lama. Dan saya lahir besar di sini, Yus, gitu loh. Iya. Lahir besar. Itu bisa dikolab. Wah, itu menarik, Yus. Itu bisa dikolab, serius. Iya. Kan itu, nah, sedikit lagi, Yus. Oke, sebelum kalau kita bahas habis dia nggak bakalan selesai. Iya. Sampai 3 jam 4 jam nggak selesai. Nah, untuk ini aja. Yang terpenting adalah tongke itu alatnya ada berapa? Penalaannya gimana? Apa nadanya apa aja gitu? Ya, tongke itu kan pentatonik. Oke. Pentatonik, dia do re mi sol la. Do re mi sol la. Do re mi sol la. Tapi banyak jumlahnya itu dari 7. Jadi satu set itu isinya 7. Satu set isinya 7. Ya, satu set itu isinya 7 buah bambu gitu. Sebiji, oke. Tapi ada 2 nada yang 2 instrumennya. Iya, oke. Misalnya nada, anggaplah nada do tinggi sama do rendah. Oke. Gitu. La kecil, la besar. Oh iya, oke. Jadi itu. Jadi nanti pengganti bassnya itu loh. Oh iya. Nah, jadi satu set itu 7, tapi begitu dimainkan bisa sebanyak-banyaknya. Ya, kelipatan itulah ya, kelipatan 7 tadi ya, personilnya bisa. Sebenarnya banyak. Bisa enggak berarti dia harus 14, enggak berarti dia harus 28. Oke, bebas saja. Bebas, misalnya yang main itu ada 19 atau 27 bisa. Bebas. Jadi nanti akan ada nada yang sama tapi jumlahnya diperbanyak. Banyak. Oke. Wah, menarik sekali. Dan uniknya itu kan enggak boleh terjadi kesalahan. I see. Satu orang salah, musiknya salah. Jadi tongke ini mirip seperti kelenang nunggal cara memainkannya, di mana si satu lempeng itu, satu kelenang itu dimainkan satu orang. Persis begitu kan? Persis, ya. Oke. Kelenang nunggal itu misalnya dia pegang. Iyalah, dia nggak bunyi. Nggak bunyi itu bengong itu kan ada ngilang itu. Dia nanti akan main di koreo, karena kan yang kita pertunjukkan itu kan tidak hanya musik tongkeknya itu, tapi mereka sudah harus terpecah konsentrasinya dengan koreografinya. Bagaimana stickingnya dilatih, kuda-kudanya, terus tariannya bagaimana mereka menari. Mereka menari juga. Iya. Kan mereka atraksi sambil bermain musik. Ini keren banget ini. Dan itu bisa dibentuk seperti maunya kita lah. Semakin bagus imajinasi kita sebagai seorang koreografer waktu itu, maka semakin bagus. Ya tentu juga dengan kualitas main yang memang sudah mumpuni. Iya. Oke, menarik. Saya jadi kepikiran untuk kapan Yus ada waktu sama teman-teman kita hadirkan deh ya. Collab dengan jazz. Collab ya. Asik itu. Atau pas bulan Ramadan besok saya main-main ke sana. Ya, siap. Ngeliatin ya buat ini video tentang tongke. Sebelum penutup, Yus. Ya. Ada nggak sih satu harapan, Yus? Saya tidak mengatakan bahwa harapan itu ditujukan ke satu pihak siapapun gitu, nggak ke pihak manapun, nggak. Ada nggak harapannya, Yus, terhadap kesenian tradisi ini? Jika kita bicara bahwa ini
menjadi tanggung jawab kita bersama gitu loh. Iya, tentu saja boleh. Kalau harapan saya secara pribadi yang akhirnya mungkin bisa menjadi harapan kita semua gitu, bahwa pelaku seni gitu, pelaku seni pertunjukan, musik tradisional, mau musik apapun gitu. Tapi karena khususnya kita berbicara tentang musik tradisional, sebenarnya masih banyak sekali musik-musik tradisional kita yang harus dimunculkan ke permukaan. Okay. Dan akses untuk, ini yang menarik ini, akses untuk ke event internasional itu sebenarnya terbuka untuk siapa saja. Oke. Terbuka untuk siapa saja. Hanya saja apakah kita mau mengakses itu, kemudian garapan kita sudah bisa layak untuk mereka terima. Itu kan persoalannya di situ saja. Yeah. Tapi untuk aksesnya sebenarnya siapa saja bisa. Oke. Dan frame-frame ini di seluruh dunia itu terbuka setiap tahun. Okay. Bisa diakses oleh secara mandiri gitu. Alamat websitenya apa? Yes, itu sih. The Garage International itu bisa dibuka. Oke. The Garage International itu kan dia melingkupi Frame Festival yang seluruh dunia gitu. Oke, berarti bahkan 2019 kita ke Prancis. Wah, keren sekali itu. Diundang ya? Diundang main di Avignon Frame Festival di Prancis. Wah. Cuman 2019 itu karena pilkada dan tidak ada yang bisa. Aduh. Gitu. Berarti kita bisa agendakan sebenarnya. Saya mau itu merekam itu. Bisa. Mau saya merekam, membantu untuk mendokumentasikan. Itu kan kita bisa buat audio videonya itu. Iya. Ya kan? Gitu. Karena saya sangat gregetan jika bicara tentang kesenian tradisi, khususnya musik. Nggak tahu, saya selalu di kepala saya itu kepikiran terus. Sebenarnya bisa beli. Kalau misalnya beli punya not mentah, bahan mentah, kasih mereka dengar, udah mereka nanti ikutin. Wah, segitu. Jadi mereka nanti main melodinya itu ya pakai tongke itu. Jadi tinggal ini nih. Wah, karena saya bikin lagu juga. Oke. Saya bikin lagu juga di tongke yang kemarin tuh. Makanya mereka menyebutnya itu gending Pak Yus. ada pokoknya kalau nonton di YouTube itu ada khusus saya itu bagian saya itu. Gending Pak Yus. Gending Pak Yus tongke. Muncul dah itu ya. Enggak, di tongke itu di dalam alunan musik tongke itu. Oh, ada gending yang saya ciptakan di situ. Oke. Udah ada yang upload mengunggah ke YouTube itu? Sudah ada. Oke. Sudah ada. Berarti buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang tongke, maksudnya bentuknya, suaranya bagaimana, itu bisa diakses ya di YouTube ya. Bisa. Jadi harapan saya adalah kalau saya pribadi berharap bahwa makin banyak orang mengetahui tentang kekayaan yang kita punya, khususnya terkait dengan seni tradisi, mengkerucut lagi bicara tradisi musik Sasak gitu ya. Nah, itu harapan saya. Yang jelas PR kita masih cukup banyak, Pak Yus. Bagaimana kita juga sebagai salah satu pepadu bilangnya. Ya, kalau bisa dibilang begitu. Salah satu pepadu yang wajib untuk juga punya tanggung jawab untuk mengangkat lagi yang sekiranya kesenian-kesenian tradisi yang masih mungkin belum banyak yang tahu. Itu kita perlu angkat gitu. Yang sesi yang ini saya pikir saya rasa cukup dulu, karena nantinya saya akan mengundang Pak Yus lagi kayaknya nih. Karena belum kelar sebenarnya. Tapi yang ini minimal saya sendiri pribadi udah ada gambaran bahwa ada satu jawaban yang saya dapat bahwa tongke ini justru populer atau mulai dikenal masyarakat Lombok katakan, dan juga dari pihak pemerintah bahwa dikenalnya sejak justru ketika tongke ini mendapat kesempatan untuk ditampilkan di salah satu festival di Australia. Ya. Artinya jangan pernah berputus asa untuk teman-teman untuk terus mengangkat kesenian tradisi, karena kita juga nggak tahu nasib kesenian tradisi kita jika hanya berharap pada satu titik gitu. Jadi kita juga punya tanggung jawab itu. Itu pesan saya. Semoga
Modcast Umah Dipa kali ini bicara tentang single Pak Yus, tentang tongke itu ada manfaatnya. Ambil positifnya, negatifnya dibuang ya. Ya. Tapi saya rasa nggak ada negatifnya sih obrolan kita dari tadi. Iya kan? Iya, enggak ada. Positifnya. Positif semua. Jadi harus diambil positifnya teman-teman. Sampai jumpa lagi di modcast yang berikutnya. Sampai jumpa. Salam.